talkshow sesi kedua ini mengenai peran kredit union dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan selamat datang kepada narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Rosadi SE MSI selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan Bapak Dr. Afrizal SE MSI selaku dosen Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung bersama kami. Satu lagi, Gia Talkshow yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan RAT Tahun Buku 2022 ini, yakni talkshow dengan tema peran kredit union dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Talkshow ini sendiri bertepatan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Magister Ekonomi Angkatan 28 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Ketapang. Hari itu Jumat, 24 Februari 2023, bertempat di Hotel Aston, hadir dua pembicara yang merupakan dari unsur akademisi, yakni Dr. Afrizal SE MSI dan Dr. Rosyadi SE MSI. Sementara itu sebagai moderator adalah Franciscus Alkapasti yang juga wakil ketua pengurus CUPS. Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjung Pura bersedia hadir bersama kita pada sore hari ini. Jadi ada dua-duanya doktor gitu dari Universitas Tanjung Pura, Pak Afrizal dan Pak Rosyadi. Pertama ke Pak Afrizal diberi kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Kondisi daripada CU saat ini sangat diminati dan sangat digemari oleh masyarakat. Nah, ini juga pernah ada satu survei yang dilakukan oleh salah satu universitas yang menemukan bahwa CU itu merupakan salah satu alat untuk memperoleh modal, tapi bukan hanya sekedar mendapat modal, tapi CU-nya juga mengawal untuk apa modal tersebut. Jadi tidak hanya sekedar melemparkan dana kepada masyarakat, tetapi juga mengawal dan membimbing. Makanya di dalam CU itu kalau kita lihat adanya teknik ataupun pelatihan. Nah, pelatihan itu sangat penting sekali. Nah, di dalam riset itu juga mengatakan bahwa perkembangan CU itu karena didominasi oleh modal atau kredit yang disalurkan itu betul-betul untuk modal usaha. Itu yang penting. Sebagai pemateri awal adalah dosen FIB Untan, yakni Bapak Dr. Afrizal SE MSI. Berikutnya pembicara kedua yakni Dr. Rosyadi SE MSI yang juga Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi FIB Untan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Betapa berkembangnya CU itu lingkup kegiatannya hanya di Ketapang dan sekitarnya. Yang disampaikan Pak Alkap tadi ada Lamandau itu ada Kalteng, ya, Kalteng di sebelah timur Ketapang. Itu baru sedikit. Artinya apa? Kita berkeyakinan bahwa CU ini akan mampu tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga ekonomi yang 10 atau 20 tahun yang akan datang akan menjadi sebuah lembaga ekonomi yang patut diperhitungkan di Ketapang, khususnya di Kalbar. Tepuk tangan dulu. Itu yang harus kita. Pada kesempatan ini, salah satu aktivis CUPS sempat bertanya kepada pemateri. Ada dua hal. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Erwin dari SPCU Bantul Solidaritas sebagai staf. Yang pertama,
kami menyampaikan apresiasi Pak, tadi betul-betul membuka cakrawala berpikir kami, ya khususnya dari internal, bagaimana dari akademisi, ya Bapak berdua sudah membuka bagaimana tadi peran CU ya bagi Kalbar khususnya, Ketapang lagi seperti itu, dan ini sangat memompa semangat kami sebagai staf maupun anggota, betul seperti itu Bapak Ibu? Ya. Kemudian tantangannya seperti yang disampaikan oleh Pak Alkam, bahwa ada perubahan-perubahan regulasi dan sebagainya, dan kita boleh lihat secara nasional Bapak, kata KSP itu menjadi hal simalakama juga bagi kredit union. Dulu kami hanya CU Pak, tapi sekarang harus mengikuti regulasi pemerintah menjadi KSP seperti itu. Nah, celakanya beberapa waktu ini kita pasti tahu lah, sampai-sampai narasi yang dibangun adalah Indonesia darurat koperasi KSP seperti itu kan. Nah, kami yang di lapangan seperti ini yang mengerjakan hal-hal kecil yang kita mulai dari analisa sosial dan sebagainya, itu menyadari betul bahwa ini sebagai tantangan. Kami bukan menyebutnya sebagai ancaman tapi tantangan. Bagaimana CU juga digerus dengan katakan statement-statement seperti itu tadi, bagaimana KSP yang ada, beberapa 8 KSP itu bermasalah dan sebagainya, triliunan, melarikan uang dan sebagainya. Kemudian kami yang disampaikan Pak Alkap membangun sistem dari tahun 2001 itu mencoba tetap memaknai dengan nilai-nilai ini, juga harus berhadapan dengan itu Pak. Nah, pertanyaannya mungkin katakan aktif apa dari Bapak berdua bagi kami ya sebagai orang di gerakan ini untuk dapat ya katakan membuat CU ini seperti yang disampaikan tadi, gerakannya ya semakin luas, terarah seperti tadi. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Sungguh pertanyaan yang membanggakan bagi kami, karena apa yang dihadapi oleh KSP sekarang memang kalau kita membaca media memang cukup memprihatinkan. Yang penting bagi kita adalah bahwa kita jangan lupa bahwa KSP yang kita bangun selama ini itu memang sudah terjalin antara pengurus dan nasabah, bukan setahun 2 tahun. Tadi seperti yang pernah saya gambarkan bahwa perkembangan dari KSP ini adalah bagaimana dana yang disalurkan oleh pengurus itu betul-betul dikelola dan ada pendidikan ataupun pengawasan di dalam dari pengurusnya. Nah, sehingga hal ini menyebabkan bahwa tidak hanya sekedar anggota yang mendapat dana, tapi betul-betul dana yang diperoleh itu betul-betul untuk usaha. Jadi tadi Bapak jangan khawatir bahwa tidak semuanya seperti itu. Saya kira KSP ini adalah sebuah lembaga ekonomi yang patut diperhitungkan di Kalbar. Banyak yang lain-lain, tetapi yang saya hadir di tengah-tengah, ya kawan-kawan ini saya kira memberikan semangat yang cukup besar pada diri saya juga. Ternyata ada lembaga-lembaga ekonomi yang tumbuh di masyarakat ini yang kapitalisasinya sangat besar. Memang kita harus bisa membedakan ya KSP yang ada itu dengan KSP. Kita punya katakanlah culture, kita punya profile yang berbeda ya. Ini KSP yang dibangun dari bawah ya, yang dibangun dari bawah jelas ya, pemiliknya banyak nih ya, pemiliknya banyak dengan uang yang kecil, tapi kali banyak, akhirnya banyak juga. Tapi kalau KSP yang kita lihat yang bermasalah itu adalah KSP yang disampaikan Pak Afrizal tadi, banyak hal yang tidak masuk akal.
Di akhir kegiatan, Fransiskus Alkapasti, moderator, menyampaikan harapan agar CU dapat diadopsi sebagai role model gerakan koperasi di Indonesia. Saat ini bagian dari proses itu. Kemudian tentang roadmap, kemudian kalau medius, lembaga itu semua sudah kita tanamkan. Targetnya 2027 1 triliun masih kita. Saya kembalikan ke pembawa acara di bawah sana. Dan Bapak Apa dan Bapak Afrizal untuk tetap di atas panggung karena ada penyerahan cendramata. Penutup kegiatan dari CUPS pun bertukar cendramata dengan untan. Kemudian dilanjutkan foto bersama dengan 8 dosen, 30 mahasiswa magister ekonomi dan pengurus pengawas serta manajer CUPS. Semoga dengan talkshow yang menghadirkan akademisi seperti ini dapat memberikan perspektif dan wawasan yang dapat semakin menumbuhkan api pemberdayaan lewat gerakan pemberdayaan di CUPS. Apresiasi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Apresiasi untuk mahasiswa Magister Ekonomi FIB Untan. Mari bergandengan tangan untuk menumbuh kembangkan gerakan pemberdayaan ini.